없어. Dalam buku hariannya, Jenna menulis bahwa ia menyalahkan semua yang terjadi padanya karena Jay karena sebagai kakak, ia malah kalah dengan adiknya. Bahkan setelah ayahnya mengetahui hubungannya dengan ayah sulgi, ia malah memuji Jenna, pujian yang belum pernah diterima sebelumnya. Sebelumnya, ayah Jay mengatakan bahwa ia tahu ayah sulgi sedang mencari putrinya yang telah menghilang selama belasan tahun. Ayah Jay bersedia membantu, tetapi dengan satu syarat, ayah sulgi harus melakukan sesuatu untuknya. Jika menolak, ayah Jay akan mengungkapkan bahwa ayah sulgi pernah menjalin hubungan terlarang dengan Jenna. Karena itulah, ayah sulgi tidak punya pilihan selain menuruti keinginan ayah Jay. Suatu hari, beberapa guru dikumpulkan untuk menjadi panitia penyusun soal ujian perguruan tinggi. Salah satunya adalah ayah sulgi. Setelah tim guru menyusun soal ujian perguruan tinggi, ayah sulgi menyalin soal-soal tersebut ke dalam secari kertas, lalu memasukkan kertas itu ke dalam sebuah kapsul dan menelannya. Setelah melakukan semua itu, ia tiba-tiba pingsan dan tidak sadarkan diri. Semua ini adalah bagian dari rencana ayah Jay. Ayah sulgi kemudian dibawa ke pusat medis Jay untuk mendapatkan perawatan. Ayah Jay memeriksa hasil röntgen ayah sulgi dan menemukan bahwa kapsul yang ia telan masuk ke dalam paru-parunya. Karena itu, ayah Jay memutuskan untuk melakukan operasi guna mengeluarkan kapsul tersebut. Dalam proses operasi, ia memanggil Jenna dan menyuruhnya menyamar sebagai perawat agar bisa mengambil kapsul tersebut. Dengan begitu, Jenna dapat mengetahui soal-soal ujian perguruan tinggi dan memastikan kelulusannya. Sekarang, semua orang menghadiri pemakaman Jenna, termasuk Chaekyong, Yeri, dan Sulgi. Di tengah prosesi, Jay tiba-tiba pergi, dan Sulgi mengikutinya. Mereka menuju kamar mayat, tempat jenazah Jenna disemayamkan. Dengan yakin, Sulgi bertanya kepada Jay, kalau ini bukanlah tubuh Jenna, kakaknya. Sulgi mengklaim bahwa jenazah itu sebenarnya adalah Sujin. Ia juga menuduh ayah Jay memiliki kebiasaan aneh, yaitu berlatih operasi menggunakan tubuh orang yang telah meninggal. Bahkan, pemerintah setempat kerap mengirimkan jenazah yang telah diidentifikasi ke rumah sakit pusat medis J. Sulgi juga mengungkapkan bahwa Sujin pernah tinggal satu kos dengan Jenna, bahkan kamar mereka bersebelahan. Apakah semua ini hanya kebetulan? Mendengar hal itu, Jay mulai menyadari bahwa semua ini adalah rekayasa ayahnya. Ayah Jay ingin membuat dunia percaya bahwa Jenna telah tiada. Karena itu, Jay memutuskan untuk mengikuti permainan ayahnya. Jika mereka menggagalkan rencana ini, bukan tidak mungkin ayah Jay akan menyusun strategi lain yang lebih berbahaya. Sulgi lalu memberitahu Jay bahwa ia telah membaca buku harian Jenna. Dalam buku itu tertulis secara rinci bagaimana ayah Sulgi kehilangan nyawanya. Kini, Sulgi ingin mencari bukti terkait hal tersebut. Jay pun membantunya dengan menyamar sebagai petugas kebersihan. Jay juga memberikan kartu akses agar Sulgi bisa masuk ke kantor ayahnya, sementara Jay sendiri masuk ke ruang kontrol CCTV untuk memastikan Sulgi tidak tertangkap kamera. Sulgi memasuki ruangan ayah Jay dan mulai menggeledah semua laci. Saat itu, ia menemukan sebuah remote dan mencoba menekannya. Tiba-tiba, layar di ruangan itu menampilkan banyak foto röntgen paru-paru. Tidak berhenti di situ, Sulgi juga menemukan beberapa arsip putih yang tersusun rapi di rak. Ia segera mencari arsip yang sesuai dengan tanggal saat ayahnya kehilangan nyawanya. Ternyata, di dalam arsip itu terdapat sebuah piringan hitam yang bergambar foto röntgen paru-paru. Saat Sulgi mencoba memutarnya, bukan rekaman medis yang terdengar, melainkan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh band favorit Jenna. Mendengar lagu itu, amarah Sulgi langsung memuncak. Dengan penuh emosi, Sulgi segera berganti pakaian dan membawa pisau. Ia pergi menemui ayah Jay dengan niat menusuknya dari belakang. Namun, sebelum sempat melakukannya, ibu tirinya muncul dan berhasil menghentikannya. Saat itu, terungkap bahwa ibu tiri Sulgi datang karena menerima surat anonim yang memberitahunya bahwa Jenna telah tiada. Setelah itu, Sulgi melihat seseorang dari kejauhan, Sun Sim. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengejarnya. Sulgi bertanya kepada Sun Sim, apakah selama ini ia mengetahui semuanya. Ia juga sudah mengetahui bahwa Sun Sim adalah orang yang melunasi semua utang Sujin. Sun Sim kini ada di sini karena ini adalah pemakaman tubuh Sujin. Namun,
Sunsim hanya menyuruh Sulgi pergi tanpa menjawab pertanyaannya. Setelah itu, Sulgi, ibu tirinya, Chaekyong, Yeri, dan ibu Chaekyong makan bersama. Di tengah perbincangan, Sulgi memberikan piringan hitam berisi foto röntgen paru-paru ayahnya kepada ibu Chaekyong, karena ia seorang pengacara. Namun, ibu Chaekyong mengatakan bahwa bukti ini tidak cukup. Bahkan jika klaim Sulgi benar, tentang bagaimana ayahnya dipaksa memasukkan soal ujian ke dalam pil, menelannya, lalu dioperasi oleh ayah Jae untuk mengeluarkan pil tersebut, hal itu bukanlah bukti langsung yang menyebabkan kematian ayah Sulgi. Ibu Chaekyong menambahkan bahwa agar mereka bisa menang, Jena sendiri harus bersaksi di pengadilan. Namun, hal itu sulit karena tidak ada rekaman CCTV di ruang operasi. Alternatif lainnya adalah membuktikan bahwa buku diari Jena memang benar-benar ditulis olehnya saat itu. Ibu tiri Sulgi kemudian mengeluarkan sebuah surat kaleng beramplop hijau dan bertanya mengenai pengirim surat ini apakah bisa dijadikan sebagai saksi di pengadilan. Surat ini berisi informasi yang sangat detail tentang semua kejadian, termasuk perselingkuhan Jena dengan ayah Sulgi. Mendengar hal itu, Chaekyong hampir saja mengaku bahwa dialah yang menulis surat tersebut. Namun, ibu Chaekyong segera menghentikannya dan menjelaskan bahwa ada alasan mengapa surat itu ditulis secara anonim. Mungkin sulit membujuk penulisnya untuk bersaksi di pengadilan. Dari reaksinya, ibu Chaekyong tampaknya mengetahui bahwa Chaekyong adalah penulis surat itu. Sementara itu, tanpa sepengetahuan mereka, Yeri diam-diam merekam seluruh percakapan tersebut. Malam harinya, Yeri bertemu dengan Sunsim dan menyerahkan rekaman itu kepadanya. Ternyata, selama ini mereka bekerja sama. Yeri memberikan informasi kepada Sunsim, sedangkan Sunsim memasok obat-obatan untuk dijual Yeri demi mendapatkan uang. Namun, tak lama setelah menerima rekaman itu, Sunsim justru menyerahkannya kepada ayah Jae. Dari kejauhan, Sulgi memperhatikan interaksi antara Sunsim dan ayah Jae. Namun, tiba-tiba seseorang menarik Sulgi dari belakang dan menutup mulutnya. Orang itu ternyata adalah Jae. Mereka kemudian berbicara empat mata. Jae bertanya apakah perkataan yang kemarin ia katakan adalah bohong. Kilas balik ke hari sebelumnya, Sulgi menelepon Jae dan mengatakan bahwa Jena sempat merekam operasi yang dilakukan ayah Jae terhadap ayah Sulgi. Sulgi meminta Jae untuk menemukan rekaman itu. Namun, sebenarnya semua itu hanyalah kebohongan. Sulgi sengaja mengatakan itu karena tahu bahwa Yeri sedang diam-diam merekam percakapannya. Ia berencana menjebak ayah Jae. Sulgi berpikir bahwa jika ayah Jae mengetahui adanya rekaman tersebut, ia pasti akan panik dan bertindak gegabah. Jika Sulgi beruntung, ia bisa menemukan bukti yang tak terbantahkan. Kini, Sulgi dan Jae mulai menyusun rencana. Mereka akan pergi ke pusat medis Jae. Sulgi berpura-pura mencari rekaman operasi yang direkam oleh Jena, sementara Jae memastikan semua tindakan Sulgi terekam oleh CCTV kantor ayahnya. Selain itu, Jae memasang beberapa CCTV di rumahnya sendiri untuk melacak pergerakan ayahnya. Kemudian, Sulgi bertanya kepada Jae, dari mana ayah Jae tahu bahwa kemarin Jena pergi ke stasiun Gangnam. Jae yang curiga akhirnya memeriksa kalung anjing peliharaannya dan menemukan sebuah kamera tersembunyi di sana. Saat melihat rekaman dari kamera itu, Jae mendengar percakapan kedua orang tuanya. Ternyata, ibunya tahu bahwa suaminya telah menyembunyikan Jena di suatu tempat. Esok harinya, ibu Jae berencana menemui Jena. Karena itu, Jae meminjam mobil dari Chaekyong untuk membuntuti ibunya. Sebelum pergi, Jae menitipkan pesan kepada Chaekyong agar Chaekyong menyampaikan kepada ibunya bahwa Jena bisa bersaksi di persidangan hari ini. Sementara itu, di persidangan, ibu Chaekyong yang juga merupakan pengacara ibu tiri Sulgi meminta izin kepada hakim untuk menghadirkan saksi baru. Meskipun pengacara pihak ayah Jae menentangnya, hakim tetap menyetujui permintaan tersebut. Namun, sayangnya, ibu Jae justru pergi ke sebuah panti asuhan, bukan ke tempat Jena berada. Jae tentu sangat kesal karena usahanya sia-sia, dan dengan kejadian ini, saksi pun tidak dapat dihadirkan di pengadilan. Dalam perjalanan pulang, ibu tiri Sulgi bertanya kepada Sulgi apakah ia percaya sepenuhnya kepada Jae. Menurutnya, ada dua kemungkinan. Pertama, Sulgi dan Jae salah paham mengenai tujuan ibu Jae, atau kedua, rencana mereka telah bocor. Mendengar hal itu, Sulgi merasa kesal karena ia sangat percaya kepada Jae. Ibu tiri Sulgi pun menambahkan bahwa ayah Jae tampak begitu tenang selama persidangan, seolah-olah ia sudah mengetahui dan mempersiapkan segalanya. Di sisi lain, Jae pulang bersama ayahnya.
Saat di dalam mobil, ayah Jae menyerahkan sebuah rekaman yang diambil dari mobil Sulgi. Ternyata, ayah Jae telah memasang kamera tersembunyi di mobil ibu tiri Sulgi sehingga ia mengetahui seluruh pembicaraan mereka. Sementara itu, Sulgi dan ibu tirinya masih bertanya-tanya tentang alasan Jena dipanggil ke ruang operasi kemarin. Pada saat yang sama, tiba-tiba mobil yang dikendarai Sulgi dan ibu tirinya mengalami kecelakaan. Kejadian ini pun disaksikan oleh Jae melalui kamera tersebut. Untungnya, Sulgi dan ibu tirinya selamat. Setelah itu, ayah Jae mengajak Jae ke tempat Jena berada. Jena ternyata dikurung di sebuah ruangan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Rambutnya dipotong sangat pendek, ia tampak kehilangan kewarasannya, dan di salah satu pergelangan kakinya terdapat gelang yang akan membunyikan alarm jika ia keluar dari ruangan. Ayah Jae kemudian menceritakan versi kejadian di ruang operasi menurutnya. Sebelum operasi dimulai, Jena telah menyuntikkan anestesi ke tubuh ayah Sulgi, yang menyebabkan ayah Sulgi tidak sadarkan diri dan akhirnya kehilangan nyawanya. Jae tentu tidak percaya dengan cerita tersebut, tetapi dengan percaya diri, ayah Jae mengatakan bahwa jika memang ada rekaman video dari ruang operasi saat itu, ia sendiri yang akan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jae semakin kesal dan marah kepada ayahnya karena ia merasa ayahnya telah membuat kakaknya menjadi seperti ini. Namun, alih-alih meredakan amarah Jae, ayahnya justru mengancamnya dan mengatakan bahwa semua ini dilakukan demi Jae. Mendengar ancaman tersebut, Jae akhirnya berkata bahwa ia akan menjadi putri yang membanggakan bagi ayahnya. Di sisi lain, ibu tiri Sulgi pergi ke bengkel untuk memperbaiki mobilnya. Montir di sana memberitahu bahwa ban mobilnya sengaja dirusak, yang berarti ada seseorang yang berniat mencelakakannya. Keesokan harinya, Jae tidak masuk sekolah. Sulgi menanyakan hal ini kepada wali kelasnya, dan wali kelas mengatakan bahwa Jae sedang sakit sehingga harus beristirahat selama beberapa hari. Hal ini tentu membuat Sulgi khawatir, terutama karena ia tidak bisa menghubungi Jae. Sulgi kemudian pergi ke rumah Jae, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Merasa ada yang tidak beres, Sulgi lalu pergi ke pusat medis keluarga Jae. Di sana, ia melihat ayah Jae sedang berbicara dengan Jae. Sulgi pun berusaha menerobos masuk ke ruang belajar Jae. Setelah akhirnya bisa berbicara berdua, Jae justru melontarkan kata-kata pedas kepadanya. Jae mengklaim bahwa selama ini ia tidak benar-benar mendukung Sulgi dan semuanya hanya akting belaka. Jae bahkan mengatakan bahwa ia bersyukur karena Sulgi telah tertipu olehnya. Sebelum pergi, Jae menegaskan bahwa Sulgi tidak akan pernah bisa menjatuhkan keluarganya dan menyuruhnya untuk berhenti mencari Jena. Apakah sejak awal Jae hanya berpura-pura atau ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? 그러니까